Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mendemonstrasikan terkait tugas dari mata kuliah media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Lusina dengan NPM 2010-301060. Kemudian teman saya Valentino Satrio dengan NPM 2010-30-1071. Kemudian saya Fitri Dwi Rahmawati dengan NPM 2010-30-1081. Selamat menyaksikan video kami terkait tugas mata kuliah ini. Adapun penjelasan materi yang dapat diberikan guru kepada siswa dalam materi ajar teks deskripsi kelas 7, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian teks deskripsi. Berdasarkan KBBI, kata deskripsi memiliki arti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi merupakan pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Hal ini bisa berupa benda maupun makhluk hidup. Tentunya, supaya kita bisa memaparkan suatu hal dengan jelas, kita butuh detail-detail dari hal yang ingin dijelaskan dalam teks tersebut. Yang kedua, tujuan teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi yaitu untuk menggambarkan objek dengan cara memperinci objek secara konkret, rinci, dan subjektif, atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang pembuat, sehingga yang membaca akan dapat mendengar, melihat, serta mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Yang ketiga adalah isi teks deskripsi. Penulis berusaha memindahkan persepsi atau kesan, hasil observasi dan kata hatinya kepada pembaca dengan menyampaikan sifat dan semua perincian yang bisa ditemukan pada objek yang diamati. Dengan kata lain, melalui teks ini, penulis mengusahakan untuk menciptakan impresi atau sensasi indera pembaca dengan rangka menghasilkan kesan berdasarkan nalar dan imajinasinya. Yang keempat adalah struktur teks deskripsi. Teks ini memiliki 3 unsur yang membangun menjadi teks yang utuh. Strukturnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi. Bagian ini berisi penentuan identitas seseorang, benda, dan objek lainnya. Yang kedua adalah klasifikasi. Bagian ini unsur penyusunan yang bersistem dalam suatu kelompok menurut standar dan kaidah yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah deskripsi bagian. Bagian ini berisi gambaran-gambaran atau pemaparan tentang suatu objek atau topik yang ada dalam paragraf tersebut. Yang kelima adalah ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjabarkan atau melukiskan, menggambarkan suatu objek seperti benda, suasana tertentu atau tempat. Yang kedua, penggambaran dilakukan secara jelas, melibatkan panca indera atau pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Yang ketiga adalah memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu, seperti bentuk, warna, ukuran, dan kepribadian secara rinci dan jelas. Yang keempat adalah banyak ditemukan frasa atau kata-kata yang maknanya ada kata sifat atau keadaan. Dan yang terakhir adalah para pembaca dapat merasakan sendiri atau mengalaminya sendiri. Yang keenam adalah penjelasan jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi terbagi menjadi 3, yaitu teks deskripsi subjektif, objektif, dan spasial. Teks deskripsi subjektif yaitu suatu teks yang penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Teks deskripsi objektif merupakan suatu teks berisi penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri. Yang terakhir adalah teks deskripsi spasial.
Pada teks ini, objek yang dijelaskan hanya berupa benda, ruang, tempat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh mengenai kaidah kebahasaan teks deskripsi. Adapun unsur atau kaidah kebahasaan teks deskripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama mengenai rujukan kata. Rujukan kata yaitu satu kata merujuk pada kata lainnya yang memperlihatkan keterkaitan. Contohnya berhubungan dengan kata ganti kepunyaan orang dan penunjuk. Yang kedua, kata berhubungan. Kata dasar yang mendapatkan awalan atau prefiks, akhiran atau sufiks, dan sisipan atau infiks. Contohnya menari dari kata tari, berbahasa dari kata bahasa, dan lain-lain. Yang ketiga adalah konjungsi atau kata hubung. Kata yang digunakan sebagai penghubung antar kata, klausa, frasa, atau kalimat. Yang keempat adalah kelompok kata atau frasa yang merupakan kumpulan kata atau lebih yang tersusun dari kata yang bermakna dan membentuk arti kata baru. Contohnya adalah sapu tangan. Yang kelima adalah kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sumber utamanya ditentukan oleh KBBI. Kata baku umumnya digunakan dalam kalimat resmi, baik lisan maupun tulisan, sedangkan tidak baku adalah sebaliknya. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Teks deskripsi tidak jauh dari penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Adapun konsep permainan polisi. Yang pertama yaitu satu kelas dibagi 4 kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 8 siswa. Kemudian perwakilan dari setiap kelompok maju untuk memainkan polisi. Untuk keterangan dalam monopoli, tanda tanya berisikan pertanyaan yang ditulis oleh guru dalam bentuk kartu berwarna kuning. Kemudian zong berisikan hukuman membuat deskripsi dengan tema yang ditentukan oleh kelompok sebelumnya. Kemudian tanda tanya berisikan tanda seru berisikan instruksi yang ditulis oleh guru dalam bentuk kartu berwarna merah. Kemudian air dan api berisikan pertanyaan dari kelompok selanjutnya. Kemudian bintang berisi keuntungan kelompok untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Kemudian parkir bebas, perwakilan kelompok bebas berhenti di mana saja. Kemudian untuk penjara, pemain berhenti dalam 1 putaran penuh. Begitu kira-kira keterangan dalam polisi, monopoli deskripsi. Yuk. Oh